Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Harti Supriyati, guru SMA Negeri 14 di Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan permasalahan di peserta didik, walaupun permasalahan itu ada beberapa, ya, tetapi pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu terkait dengan rendahnya minat baca peserta didik. Mungkin hal ini terjadi bukan hanya di SMA Negeri 14 Bekasi saja ya, di sekolah lain saya juga yakin pasti rata-rata peserta didik itu masih rendah dalam minat baca. Kemudian sebelumnya akan saya paparkan sedikit terkait dengan apa sih minat membaca. Gambaran secara umum, minat membaca itu adalah kecenderungan jiwa yang aktif untuk memahami pola bahasa, yaitu untuk memperoleh informasi yang erat hubungannya dengan kemauan, kemudian aktivitas dan perasaan senang yang secara potensial memungkinkan individu untuk memilih, kemudian memperhatikan dan menerima sesuatu yang datang dari luar dirinya. Nah, sementara minat membaca anak itu apa? Ya. Jadi minat membaca anak adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga mengarahkan anak untuk membaca dengan kemauannya sendiri tanpa disuruh oleh orang lain. Nah, aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, kesadaran akan manfaat membaca, kemudian frekuensi membaca, ya, dan juga pengalaman yang pernah atau buku-buku yang pernah dibaca oleh anak. Ya. Kemudian bagaimana gambaran keadaan sekarang di SMA Negeri 14 Bekasi? Kurangnya minat baca peserta didik di SMA Negeri 14 Bekasi dapat dilihat dari frekuensi kunjungan peserta didik ke perpustakaan yang masih rendah, pengetahuan umum peserta didik juga masih rendah. Nah, jadi gambaran keadaan sekarang seperti itu, karena kebetulan saya juga sering berkunjung ke perpustakaan, ternyata masih banyak anak-anak yang belum datang ke perpustakaan. Karena apa? Yang saya lihat yang datang ya peserta didiknya itu aja yang datang, yang sering saya lihat. Ya. Jadi selain juga jarang ke perpustakaan, juga rendahnya pengetahuan umum peserta didik. Ya. Kemudian identifikasi masalahnya apa? Yang pertama yaitu kurangnya minat peserta didik mengunjungi perpustakaan. Jadi mungkin peserta didik itu belum tahu apa sih manfaat dari perpustakaan. Kemudian yang kedua, memang salah satunya juga kurang memadainya fasilitas di perpustakaan. Walaupun saya lihat sih sebetulnya buku-buku itu udah banyak ya, tetapi fasilitas dalam hal ini tuh tempat untuk membacanya memang terus terang masih kurang luas ya. Jadi dengan jumlah peserta didik di SMA 14 yang hampir 1.300 itu tidak sebanding dengan tempat untuk membaca di perpustakaan itu sendiri. Kemudian masih juga kurang tersedianya buku yang menarik. Walaupun memang sudah ada lah ya beberapa yang disediakan, tetapi masih kurang banyak. Tadi yaitu tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang ada. Kemudian untuk pelayanan pegawai perpustakaan ini kurang maksimal, bukan karena orangnya tidak maksimal dalam memberikan pelayanan, tapi karena baru ada 1 orang pegawainya, sehingga tidak maksimal dalam memberikan pelayanan ke jumlah anak yang banyak, seperti itu ya. Bagaimana alternatif pemecahan masalah?
Yang pertama, dengan rendahnya minat baca, alternatif pemecahan masalahnya mengadakan literasi sebelum pembelajaran berlangsung. Yang secara keseluruhan itu setiap hari Senin diadakan literasi, itu yang bertugas itu masing-masing kelas yang kebetulan hari itu menjadi petugas upacara. Nah, selain juga di hari Senin setelah upacara juga walaupun tidak semua guru, tapi sudah ada beberapa guru yang melaksanakan bahwa sebelum belajar dimulai itu ada literasi walaupun kurang lebih 10 menit. Kemudian yang kedua, ini juga ada menyediakan koran bekas ya sebagai bahan literasi. Di antaranya juga karena SMA 14 ada menjalin hubungan dengan media ya, berbagai macam media, sehingga ada di sana koran bekas ya yang bisa disediakan di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, pembuatan mading kelas dan mading sekolah. Sebenarnya sudah ada mading kelas, di mading kelas masing-masing kelas ada. Kemudian mading di sekolah baru ada satu itu di letaknya itu di tengah-tengah ya, supaya peserta didik bisa membaca. Cuman karena satu ya, walaupun itu agak lebar gitu kan, bentuknya itu panjang kali lebar ya, itu persegi panjang, tapi karena baru ada satu sehingga kurang maksimal ketika anak-anak misalkan akan membaca itu sedang antri ya. Karena apa? Karena kan jumlah anak yang sekali lagi lumayan banyak gitu, yang sampai 1.300. Kemudian yang keempat itu melengkapi buku bacaan yang menarik di perpustakaan. Walaupun sudah ada, nanti akan diperbanyak ya dan menarik untuk khususnya anak-anak atau peserta didik yang seusia remaja, itu berarti kan buku-buku bacaannya juga yang seusia mereka. Kemudian yang kelima, memilih beberapa siswa atau peserta didik untuk menjadi duta baca. Yang keenam, ini pembuatan pojok literasi. Jadi bukan hanya di perpustakaan saja, tetapi ini ke depan nanti akan misalkan di taman ya, kebetulan kan memang taman itu ada di halaman sekolah ada, kemudian di dalam itu halaman sekolah yang bagian depan, kemudian halaman sekolah yang bagian tengah, dan juga ada yang taman di dekat dengan masjid. Nah, sehingga nanti apabila ada pojok-pojok literasi, taman baca gitu kan, ada juga di depan aula, itu bisa ya. Itu bukan taman tapi ada di sana ada lorong yang cukup luas di depan aula, itu bisa dijadikan pojok literasi ya. Itu beberapa alternatif pemecahan. Jadi kesimpulannya bahwa tujuan yang diharapkan dari kegiatan tadi, alternatif pemecahan masalah, yang pertama itu diharapkan bahwa nanti kunjungan peserta didik ke perpustakaan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, wawasan peserta didik menjadi semakin luas. Yang ketiga, meningkatnya minat baca. Dan yang keempat, meningkatnya kreativitas peserta didik. Semakin meningkat minat baca, mudah-mudahan meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian apa manfaat daripada kegiatan literasi? Yang pertama, peserta didik juga lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Itu yang pertama dikaitkan. Jadi di perpustakaan itu juga yang jelas juga menyediakan materi-materi pelajaran. Ya, jadi tetapi selain materi pelajaran juga tentunya materi umum yang juga nanti bisa menarik peserta didik untuk datang ke perpustakaan. Kemudian dengan minat baca meningkat, literasi meningkat, maka wawasan peserta didik juga akan bertambah. Jadi bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga materi-materi yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, peserta didik termotivasi untuk berkreasi. Jadi
kreativitasnya tadi ya semakin meningkat ya seperti itu. Kemudian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan rendahnya minat baca di SMA 14 Kota Bekasi, kemudian alternatif pemecahan dan juga tujuan daripada meningkatkan literasi dan manfaat daripada literasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk SMA Negeri 14 Kota Bekasi dan juga secara umum bagi yang melihat video ini juga bisa menjadi rekomendasi di tempat Bapak Ibu mengajar ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Terima kasih.